Bapa, kami menyerahkan live ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun setiap hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa vitamin ini kami perlukan untuk kami membangun kekuatan, untuk kami berdiri teguh di akhir zaman. Karena tanpa topangan firman-Mu kami benar-benar tidak mampu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan saat ini acara live ini biar kemuliaan kembali kepadamu dan Kau menjamah melawat setiap kami yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Ada sukacita ya. Kita mereview sebentar. Banyak orang yang hari-hari ini bersyukur buat khotbah yang kapan lalu sepakat dengan Tuhan ya. Sudah dijalankan sepakat dengan waktunya Tuhan, sepakat dengan keputusan Tuhan, sepakat dengan caranya Tuhan. Kalau saudara sudah bisa mengikuti semua ini, pasti saudara akan melihat Tuhan itu akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, saya bersyukur beberapa saat ini ada beberapa orang yang dari agama seberang, ya agama lain itu chat ke saya dan beberapa sudah terima Yesus ya. Karena mereka lihat bagaimana mereka lihat di YouTube, mereka lihat bagaimana cara orang Kristen itu berjuang untuk menyelesaikan masalah, itu yang membuat ya mereka itu takjub saudara. Bagaimana ketabahan orang Kristen ya, kita hidup hari-hari ini harus jadi berkat. Khotbah saya hari ini tentang bagaimana memandang wajah Tuhan. Jujur hari-hari ini ujian itu sedang terjadi. Ya, saudara lihat di masa pandemi ini yang namanya ujian tentang pencobaan tentang kesehatan. Banyak orang yang tidak siap ditinggal keluarganya mati meninggal mendadak. Ya, hari ini ujiannya di dalam keuangan. Ada banyak orang yang tidak siap kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, usaha yang sepi, semua yang krisis yang berdampak sampai kita ini sudah memasuki awal Desember. Ya, sudah berapa hari lagi kita sudah ganti tahun. Tapi kita percaya, kita selalu punya pengharapan tahun depan semua ini akan berlalu dengan jauh lebih baik. Walaupun sampai hari ini, kalau kita baca data daripada penderita COVID, itu makin luar biasa, saudara. Ya, saudara lihat ada gelombang kedua setelah pulih. Tapi kita percaya bahwa semua ini ada di dalam kedaulatan Tuhan yang pasti, saudara pasti dipelihara. Beberapa ibu yang kehilangan suaminya, kapan lalu curhat sama saya, dia bilang, Ibu Eli saya tidak bisa terima sama Tuhan, saya kecewa. Kenapa? Karena suami saya ini suami yang baik, tiba-tiba meninggal kena corona. Tidak ada gejala apa-apa Bu Eli, padahal suami saya ini rajin. Orangnya itu sangat-sangat tidak mau ketemu orang ya. Waktu mereka kerja pun bertemu karyawan tuh enggak saudara. Tapi lihat kenapa suami saya bisa dipanggil Tuhan dengan secepat itu. Hanya sesak beberapa hari kemudian meninggal. Dan saya merasa tidak terima. Saya cuma ngomong gini, Ibu tidak bisa ngomong seperti ini. Tuhan sang pemilik. Kita ini cuman sebagai yang dititipkan. Lebih punya kuasa mana? Yang dititipkan sama pemilik. Pasti lebih punya kuasa sebagai pemilik. Kalaupun hari ini ya Tuhan itu mau ambil apa yang menjadi miliknya, kita tidak bisa protes. Kita cuman siap untuk menjalani proses ini karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Lihat hari-hari ini, pengadilan juga perceraian begitu banyak saudara. Ini membuktikan bahwa hari ini semua kita pasti mengalami cobaan ujian yang gak mudah. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dia pasti punya rencana yang luar biasa untuk menggenapi rencana ini. Ya, kalau saya hari-hari ini, saya cuma punya tip buat saudara semua. Kita semua berjalan di dalam satu keadaan yang gak mudah. Kita mau hari-hari ini memandang wajah Tuhan. Kalau saya sudah mengalami proses yang menurut saya sudah tidak kuat saudara. Saya cuma bilang gini, Tuhan saya cuma lihat wajah-Mu.
Saya tahu hari-hari ini di tengah penderitaan, saya berjalan dari pemulihan demi pemulihan. Itu perkataan saya. Saya berjalan dari mujizat demi mujizat. Walaupun di tengah keadaan yang sulit, sukar. Saya berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Saya berjalan dari berkat demi berkat. Itu yang selalu saya ucapkan. Saya nggak mau iman saya lemah ketika saya memandang keadaan suami saya. Memandang rumah tangga saya. Itu buat saya putus asa, saudara. Mungkin hari ini saudara putus asa. Saudara seperti orang yang dipenjara dengan ketakutan, kekhawatiran, putus asa. Kenapa? Karena saudara terus memandang keadaan dunia ini. Saudara terus memandang rekening koranmu. Saudara terus memandang saldomu. Saudara terus memandang penghasilanmu. Saudara terus memandang penderitaanmu. Sehingga kita hari-hari ini dibelenggu dengan rasa ketakutan, kekhawatiran, depresi yang luar biasa. Tapi coba mulai hari ini pandang wajah Tuhan. Kalau saudara pandang wajah Tuhan, apa yang terlihat? Yaitu Tuhan dengan mahkota berduri, dia rela berkorban buat saudara dan saya ketika saudara dan saya masih berdosa. Itu yang terjadi hari-hari ini, saudara. Kalau kita memandang keadaan dunia yang sedang dalam perjalanan dilenyapkan, ngeri, saudara. Ngeri, saudara. Benar kita takut. Kita ini rasanya dalam kehidupan ini kita merasa bahwa Tuhan rasanya tidak punya kekuatan untuk menjalani hidup. Tapi ketika kita memandang bagaimana wajah Tuhan, dia rela berkorban untuk perkara yang saudara hari ini diberikan gratis, yaitu keselamatan. Masa sih masalah di dunia, keadaan di dunia, itu justru membuat saudara binasa? Gak mungkin, saudara. Jujur yuk kita renungkan. Saudara, kalau saudara itu banyak memikirkan Tuhan saat saudara itu di dalam zona nyaman atau zona penderitaan. Jujur, kalau saudara di dalam zona nyaman, saudara yang dipikir apa? Mau makan apa, mau beli apa, mau liburan kemana, mau investasi apa, mau jalan-jalan kemana. Tapi Tuhan disukakan hari-hari ini, saya cuma merenung, iya ya Tuhan, Engkau itu disukakan hari-hari ini. Kenapa? Karena justru di masa yang sulit hari-hari ini, banyak orang mulai memikirkan Tuhan. Banyak orang mulai berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Itu waktunya hari-hari ini kita semua sedang diizinkan Tuhan diam, ujian. Tuhan mau lihat bagaimana sih kualitas anak-anakku yang selama bertahun-tahun jadi orang Kristen, selama bertahun-tahun baca firman sampai khatam, mungkin ada yang 5-10 kali perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi yang masalahnya hari ini bisa ndak jadi pelaku firman. Bisa ndak menghidupi firman, bersyukur di tengah masa kekurangan. Itu yang ada di dalam penilaiannya Tuhan. Kalau hari ini kita cuma fasih secara teori, kita orang Farisi. Kita khatam baca firman, tapi begitu keadaan terjadi, saudara tidak bisa praktek. Amin, saudara. Yuk kita baca hari-hari ini, saya melihat, ya saudara, saya itu beberapa hari yang lalu, saya itu netesin mata, waktu ada seorang ibu curhat sama saya. Saudara lihat, orang yang sudah memandang wajah Kristus, itu beda responnya. Dengan orang yang cuma mandang masalah. Beda, saudara. Seorang ibu bicara gini, Bu Eli. Saya ini sudah dirubah Tuhan banyak. Terima kasih buat khotbahnya Bu Eli. Bu Eli tahu suami saya hari ini bukannya bertambah baik. Sejak saya praktek bisu tuli budek, suami saya makin menjadi-jadi, Bu Eli. Suami saya makin memaki-maki saya dengan luar biasanya. Bahkan kadang-kadang saya dipukul. Tapi yang membuat saya meneteskan air mata, kata-kata ibu ini. Tapi hari ini luar biasanya. Saya cuman kalau dimaki-maki, kalau dulu saya bales, Bu Eli. Saya marah, saya emosi, saya membela diri, membenarkan diri saya karena memang saya tidak salah.
Tapi hari itu ketika saya mulai dimaki, saya cuma pandang wajah Tuhan. Saya cuma lihat bagaimana Tuhan sudah berkorban dengan kematiannya untuk saya. Sehingga saya hari itu punya keputusan, saya tidak akan memaki-maki suami saya. Bagaimana saya bisa balas kebaikan Tuhan pada waktu saya menghidupi kebenarannya. Saudara lihat, itu kata-kata Paulus, saudara, di 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saudara lihat, kita semua hari ini tahu apa yang Paulus itu sangat bangga dengan penderitaannya walaupun sampai berdarah-darah. Karena dia tahu bahwa ketika dia menderita sampai berdarah-darah, Paulus berkata apa? Itu sebagai persembahan. Waktu saudara tidak balas, waktu saudara bisa mengucap syukur walaupun hari ini di PHK, penghasilan menurun, saudara bisa mengucap syukur. Itu satu persembahan ketika saudara pandang wajah Kristus. Kalau pandang suami yang menyiksa saudara, bisa tidak saudara hari itu bisa ngampuni? Bisa enggak saudara hari itu bisa melepaskan kasih untuk mendoakan supaya enggak berdoa, Tuhan buat suami saya stroke, buat suami saya bangkrut, saya dikata-katai bodoh, kamu istri yang enggak ada gunanya, kamu memang kayak binatang. Saudara lihat, kalau kita enggak pandang wajah Kristus hari ini, pandang wajah suami, kepingin ngeracun enggak saudara? Kepingin kasih racun enggak saudara? Emosi saudara. Tapi waktu kita hari ini dalam kekurangan, dalam kelemahan, kita enggak usah pandang masalah sudah. Kita cuman pandang wajah Kristus. Bayangkan dia rela dengan bermahkota duri. Dia rela mati berkorban buat saudara dan saya. Itu yang terjadi. Kita percaya saudara, hari ini waktu pandang wajah Kristus, waktu saya menerima curhat ibu ini, saya nangis saudara. Air mata saya tanpa sengaja saya menetes. Ternyata hari-hari ini banyak ibu-ibu yang luar biasa berani bayar harga. Dan mereka tetap sukacita menjalani penderitaan. Bukan karena memandang masalah, memandang suaminya yang selingkuh, yang jahat. Mereka hari ini memandang wajah Kristus. Amin. Pandang saudara, kalau saudara hari ini tidak kuat, saudara pandang wajah Kristus. Katakan, Tuhan, Engkau tidak mungkin tidak tolong saya. Aku melihat karya terbesar waktu Engkau memakai mahkota duri buat aku yang berdosa. Masakan hari ini penderitaanku itu tidak berakhir dengan kemuliaan? Enggak mungkin saudara. Tuhan izinkan saudara dan saya hari ini mengalami proses supaya saudara dan saya itu berdiri teguh di akhir zaman. Tuhan tahu tekanan akan semakin bertambah besar. Dunia ini akan semakin bertambah jahat. Itu tadi tips saya. Kalau hari ini menderita, jangan sekali-kali berkata sial. Katakan, Tuhan terima kasih, di akhir zaman ini aku berjalan dari satu kemuliaan demi kemuliaan di balik penderitaanku. Aku berjalan dari satu pemulihan demi pemulihan. Aku berjalan dari satu kemenangan demi kemenangan. Itu yang harus saudara pegang teguh di dalam Tuhan. Saudara tidak akan pernah hidupmu berjalan dalam satu aib demi aib yang dan seterusnya aib. Ingat, habis gelap selalu timbul terang buat orang benar. Kalau berbicara terang bukan lagi aib saudara. Bukan lagi berbicara kekalahan. Bukan berarti berbicara dengan kehancuran. Tapi kemenangan, kemuliaan, dan pemulihan yang indah pada waktunya. Amin saudara. Itu mengikut Kristus. Jangan gampang dihasut sama iblis. Hari ini engkau dipenjara secara pikiran oleh iblis. Banyak anak Tuhan depresi karena banyak mereka hari ini terpenjara kena hasutan iblis.
Kenapa kita hari ini, ya, saya sendiri percaya bahwa hari ini saudara jangan putus asa. Moto yang benar itu bukan putus sambung, saudara. Kita semua tidak boleh putus asa hari ini. Kita harus punya semangat karena kita melihat ada pengharapan yang besar ketika kita memandang wajah Tuhan. Artinya saudara hari ini jangan banyak lihat kenyataan. Kalau saudara pandang wajah Tuhan, sudah fokus sama wajah itu aja. Waktu iblis mulai menghasut pikiranmu, engkau mulai berkata, "Ndak Tuhan, salibmu itu berbicara karya yang terbesar." Amin saudara. Yuk kita buka hari ini. Ya, kita mau belajar bagaimana. Hari ini jangan pernah iri hati dengan siapapun saudara. Ya, hari ini jangan pernah bandingkan hidupmu dengan si A, si B, si C. Karena tiap orang punya ujian masing-masing. Ada yang hari ini ujiannya bukan hanya di bidang kesehatan. Ada yang sudah kehilangan orang yang dicintai, masih plus keuangan. Ada yang hari ini cuma ngalami masalah rumah tangga, tapi tidak ada masalah keuangan. Ada yang hari ini paketnya 3 lengkap. Saudara tidak perlu ngiri kalau itu sampai terjadi. Saudara bilang gini, "Bu Eli, saya ngalami 3-3-nya. Sudah kena corona, keuangan hancur, suami juga rumah tangga bermasalah." Saudara tidak perlu membandingkan. Kalaupun saya berkata sama ibu ini, kalaupun saudara mengalami paket yang lengkap, ingat ya saya bilang, semakin besar penderitaan, semakin besar kemuliaan, semakin besar berkat, semakin besar upah yang Tuhan sediakan. Artinya tidak perlu ngiri. Makin besar penderitaanmu akan makin besar kemuliaan yang akan saudara dan saya nikmati. Amin saudara. Hari ini kita baca di Mazmur 11 ayat 4-7. Mazmur 11 ayat 4-7. Ya, yuk kita baca. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, ya. Tuhan tahtanya di surga. Kalau saudara hari ini cuma lihat bagaimana Tuhan ada di bait-Nya yang kudus di surga, ya, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak manusia. Hari ini Tuhan di surga sedang menguji seluruh dunia ini, saudara. Termasuk orang benar, orang fasik. Kalau saudara baca di 1 Petrus 4 ayat 17. Itu berbicara, tidak usah dibuka, saya yang akan baca. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Hari ini orang benar, hamba Tuhan, mau pendoa, saudara jadi orang Kristen bertahun-tahun, kita semua lagi ngalami ujian saudara. Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus di surga, sorot matanya melihat menguji anak manusia. Kita tidak bisa lari. Saudara, kalau dulu masa-masa dulu waktu virus yang SARS yang pertama itu, kita masih bisa kabur ke Amerika, kemana ya. Pandemi yang dulu-dulu kita masih bisa kabur ke lain tempat. Tapi sekarang ini seluruh dunia saudara. Tidak ada tempat yang aman. Selain saudara cuman berlari kepada Tuhan. Makanya hari ini jangan lihat pandang masalah. Jangan lihat masa pandemi ini. Sudahlah pandang wajah Kristus. Saudara lihat ayat berikutnya yang kelima. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Lihat ya saudara, semua orang akan diuji. Tidak peduli saudara kaya, miskin, saudara akan mengalami masalah hari-hari ini. Ya, bahkan banyak orang yang tidak siap saudara, kaget tiba-tiba. Apa yang tidak pernah dipikirkan itu menimpa saudara. Tapi itulah kenyataan yang saudara tidak bisa lari hari-hari ini. Yuk yang keenam. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Saudara dan saya ada perbedaan dengan orang fasik dan orang benar.
Kalau waktu diuji, responmu benar, saudara disediakan piala yang berbeda. Piala orang fasik adalah arang berapi dan belerang yang akan menghanguskan mereka. Itu sebabnya jangan ngiri dengan orang fasik, dengan orang berdosa yang hidupnya enak. Karena pialanya adalah belerang yang menghanguskan. Tapi lihat saudara dan saya sebagai orang benar, ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Lihat kata-kata ini. Orang yang tulus akan apa saudara? Memandang wajahnya. Pastikan hari ini kita menjadi orang yang tulus buat Tuhan. Ya sudahlah Tuhan, hari ini hidupku ngikut Kristus kok masanya tambah sulit, tambah sukar. Ya sudah, tulus. Orang yang tulus, firman Tuhan berkata apa? Memandang wajahnya. Hari ini kalau saudara benar-benar jadi orang yang tulus, dalam keadaan apapun, saudara akan mengabaikan apa yang ada di depan mata. Saudara cuman berkata, aku mau memandang wajahmu. Mungkin hari ini keinginanmu belum terjadi. Tapi jujur kenapa saya bisa punya rasa jatuh cinta kepada Tuhan. Waktu keinginan saya belum dijawab sampai bertahun-tahun dan rasanya sakit semua. Ternyata hari itu Tuhan itu punya rencana supaya keinginan Tuhan untuk saya menikmati pemeliharaannya, kebaikannya di tengah masa yang sukar. Di tengah prahara rumah tangga saya, Tuhan punya keinginan bukan sekedar masalah saya selesai. Tapi dia punya keinginan, Eli punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Pengalaman itu yang membuat rasa jatuh hati saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Makanya kalau orang punya pengalaman, mereka akan bicara gini, enggak apa-apa sudah. Kalaupun saya menderita buat Kristus, seperti Rasul Paulus, itu sebagai persembahan Tuhan. Aku tahu aku sakit, tapi kalau aku lihat wajahmu, aku mau tulus. Aku mau tulus mengasihi Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Daripada aku balas semua kejahatan suamiku. Aku bersungut-sungut. Itu berarti aku tidak tulus sebagai orang benar. Aku cuma mau ngikut Kristus supaya aku diberkati. Aku cuma mau ikut Kristus supaya aku kaya. Aku cuma mau ikut Kristus menikmati pemulihannya. Aku mau ikut Kristus supaya rumah satu jadi rumah dua. Orang tulus tidak saudara? Kalau hari ini saudara berkata, aku mau tulus ngikut Kristus, ya sudahlah. Kalaupun jalan hidupku harus seperti ini dan harus aku lewati, aku percaya Tuhan itu punya keinginan yang jauh lebih baik daripada keinginanmu sekedar pulih, sekedar kaya, sekedar diberkati. Tuhan mau punya keinginan mulut ini belajar ngucap syukur lebih lagi. Lebih lagi mengampuni. Lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih lagi mengasihi pasangan hidupmu yang dalam tanda kutip. Lebih lagi ya ini bisa untuk penguasaan diri yang lebih baik. Banyak keinginan-keinginan Tuhan yang hari ini belum saudara dan saya jalankan. Saudara cuman jadi orang Kristen egois. Tidak pernah pandang wajah Tuhan, cuman suruhnya Tuhan lihat keinginanku. Ini loh keinginanku. Aku ini kepingin Tuhan. Keinginanku ini lihat, aku kepingin punya rumah satu. Aku kepingin bahagia, punya suami. Siapa yang tidak pengen saudara? Tapi Tuhan berkata, semua itu jadi jaminan orang benar. Karena aku bapakmu yang baik. Tapi aku punya keinginan, nak. Maukah engkau dengar keinginanku hari-hari ini? Dengar. Kalau kamu hidup nyaman, itu berarti keinginanmu terus yang aku harus dengar terus Tuhan. Keinginanku ini loh Tuhan, keinginanku. Tapi hari ini, siang ini Tuhan berkata, nak, sabar ya. Lewat proses, lewat penderitaan, aku itu mau sekarang ya punya waktu dengar keinginanku. Saya pernah mengalami seperti itu saudara. Saya sampai bilang gini, Tuhan keinginanmu itu apa? Keinginan Tuhan tidak aneh-aneh.
Tuhan cuma bilang gini, lepaskan pengampunan. Lepaskan rasa syukur. Rela nak buat menggenapi rencanaku. Waktu engkau sakit tidak balas, engkau bisa mendoakan suamimu, mengusung-musungmu. Itulah keinginanku sedang engkau jalankan. Waktu Tuhan bicara seperti itu, saya bilang iya ya. Keinginan Tuhan tuh tidak aneh-aneh, saudara. Dia cuma minta satu hal, kita itu keinginannya menghidupi firman lebih lagi. Iman tanpa perbuatan itu mati, saudara. Artinya Tuhan mau saudara dan saya menghidupi perbuatan menjadi pelaku firman lebih lagi, saudara. Amin, saudara. Mau saudara, lihat kata-kata ini. Artinya kenyataan yang saudara harus terima. Iman itu bukan seturut kehendakmu, saudara. Tapi iman itu seturut jadilah kehendak Tuhan. Hari ini di akhir zaman kita tidak bisa lari. Tuhan sedang menguji orang benar dan orang fasik. Piala orang fasik adalah arang berapi dan belerang yang menghanguskan. Sementara saudara dan saya pialanya adalah keadilan. Amin, saudara. Kita hari-hari ini bukan berbicara lagi menikmati piala api yang menghanguskan. Tapi saudara dan saya akan berbicara, Tuhan sudah siapkan piala itu loh tadi di Mazmur 11 ayat 7. Piala keadilan, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Artinya itu tadi, kita semua akan dibawa di balik air mata. Saudara akan apa? Seperti khotbah saya minggu lalu, kita itu akan dipulihkan Tuhan. Tercengang seperti orang bermimpi. Mulut kita akan tertawa bersorak-sorai. Ada perkara-perkara yang besar. Itu loh keadilan Tuhan buat orang benar. Pialanya itu seperti itu, saudara. Piala keadilan, bukan lagi piala api belerang. Sudah biarkan orang dunia tidak mau bertobat diinjili. Ya sudah, nanti pada akhirnya mereka menikmati piala yang berbeda. Saudara menikmati mahkota kehidupan, mereka akan menikmati kebinasaan, saudara. Hari ini juga ujian buat orang fasik. Bukan berarti orang fasik, orang berdosa, tidak punya kesempatan. Kenapa masa pandemi ini terjadi seluruh dunia? Karena waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Harapan Tuhan, dia mengasihi orang berdosa. Supaya orang berdosa melalui pencobaan ujian di seluruh dunia, mereka berbalik arah. Ketika mereka bertobat, pintu surga terbuka, saudara. Dan ini juga salah satu menjadi bagian saudara dan saya untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Mau, saudara? Yuk kita lihat bagaimana hari ini ya. Kita buka di Mazmur 10 ayat 14 sampai 18. Waktu saudara memandang wajah Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Mazmur 10 ayat 14 sampai 18 ya. Lihat ya saudara baca. Engkau memang melihatnya. Sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Hari ini Tuhan bukan diem loh. Tuhan ada di bait, di tahtanya di surga. Memang menguji saudara, suakit, pusing 7 keliling, penderitaan. Tapi firman ini berkata, engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Luar biasa. Tuhan itu tidak pernah saudara matanya tidak tertuju atas penderitaan saudara. Justru mungkin Tuhan bisa netesan air mata. Waktu saudara berkata gini, Tuhan sakit. Tapi aku mau bertahan di jalanmu. Karena aku mau jadi orang yang tulus. Aku tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Selain aku jadi orang yang tulus untuk menghidupi kebenaranmu. Aku tidak balas Tuhan. Aku terima perlakuan tidak adil. Sakit memang. Aku tidak perlu membenarkan diri. Karena aku punya Tuhan yang adil. Seadil-adilnya itu sedang bekerja. Dan siang ini berita baiknya. Dia bukan hanya melihat mengamat-ngamati. Tapi dia sedang memperhatikan kesusahan sakit hati. Lihat kata berikutnya.
supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Saudara lihat, untuk anak yatim piatu engkau menjadi penolong. Hari ini 3M saudara, bagian Tuhan waktu dia izinkan ujian, penderitaan itu dialami seluruh dunia. Dia bukan diem loh saudara. Tapi Tuhan yang pertama melihat kesusahan dan sakit hati. Yang kedua, Tuhan mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Artinya Tuhan mengambil semua beban yang saudara tidak bisa pikul, masalahmu. Dia bilang, aku ambil beban itu di dalam tanganku sendiri. Saudara lihat kata-kata itu. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Tuhan tahu tidak saudara hari ini ngalami kelemahan, keterpurukan. Tahu. Apa yang Tuhan mau? Berserah. Orang kalau mandang masalah tidak bisa berserah. Tapi waktu saudara memandang wajah Tuhan, saudara melihat pengorbanan Tuhan begitu besar. Karya yang terbesar sudah dilakukan. Masa karya yang di bumi ini tidak dia lakukan apa-apa buat menolong saudara dan saya. Tidak mungkin saudara. Yang ketiga apa tuh saudara bagiannya? Menolong. Orang yatim, orang yang lemah, dan Tuhan berkata, aku akan menolong. Bagian Tuhan melihat setelah itu mengambil alih bebanmu, bukan lagi mengambil alih saja, tapi dia menolong orang yang susah, sakit hati, lemah, yatim, akan Tuhan berikan pertolongan. Yatim piatu. Orang yatim piatu itu pada waktu siapapun tidak peduli dengan saudara. Saudara tidak punya siapa-siapa, tidak masalah saudara. Saudara mungkin tidak punya tempat untuk curhat hari ini. Percayalah, hari ini kita cuma butuh satu kuasa. Yesus Kristus, itu sudah lebih dari cukup. Amin saudara. Hari ini saudara tidak perlu takut. Kita semua sebagai anak Tuhan, Tuhan pasti datang untuk menolong saudara dan saya. Yuk kita lihat bagaimana ketika segala sesuatu diambil alih di dalam tangannya. Hasilnya pasti aman. Tuhan kalau tolong saudara pasti aman. Mengambil, dia akan melihat, mengambil dan menolong. Saudara lihat ayat ke-15. Bagaimana ketika saudara hari ini memandang wajah Tuhan, apa yang akan dilakukan Tuhan? Selain dia melihat, mengambil dan menolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntunlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kita hari ini memandang wajah Tuhan tidak ada ruginya. Firman Tuhan berkata, yang kau pandang itu adalah wajah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Apa yang perlu saudara takutkan kalau yang di pihak saudara adalah Raja untuk selama-lamanya. Itu yang perlu saudara hari ini pikirkan. Coba lihat ya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Saudara tidak akan lenyap saudara. 17. Keinginan orang-orang yang tertindas. Hari ini buat orang yang tertindas. Lihat Tuhan ngomong. Orang yang tertindas bukan aku cuekin loh. Walaupun masalahmu bertambah berat. Telah kau dengarkan ya Tuhan. Didengarkan saudara. Keinginan orang yang tertindas telah kau dengarkan dan engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu, ayat 18, untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Berita sukacita kalau saudara hari ini datang, Bu Eli, saya seperti tertindas, saya seperti anak yatim piatu, tidak ada yang peduli. Saya seperti diinjak-injak kayak keset. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti saudara. Hari ini jangan sampai kena hasutan Tuhan. Ya sudahlah, malang nasibmu. Kamu memang orang yang diinjak kayak keset, bodoh. Kamu memang lagi mengalami masalah, ditindas. Kamu kok ya mau ditindas. Kita bukan orang yang tertindas. Hari ini Tuhan adalah pendengar yang baik. Ada berita sukacita saat saudara pandang wajah Tuhan. Firman berkata,
Aku mendengar, nak. Semua yang engkau alami waktu engkau tertindas telah kudengarkan. Tuhan pendengar yang baik. Dan yang ayat berikutnya berkata apa? Engkau menguatkan hati mereka. Mungkin hari ini waktu saudara keluh kesah didengar, saudara belum lihat masalah pulih, tapi Tuhan menguatkan hatimu. Makanya Yosua berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Siang ini firman ini buat saudara yang tertindas. Hari ini Tuhan dengarkan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Buang hari ini kecut tawar hati. Berapa banyak orang yang menguatkan, meneguhkan hati sama Tuhan dibandingkan orang yang sudah kecut dan tawar hati. Lebih banyak orang yang kecut dan tawar hati. Kita semua mau menguatkan hati kita karena kita pandang wajahnya Tuhan. Bukan lagi pandang masalah, saudara. Amin, saudara. Tuhan itu pendengar yang baik. Makanya kalau mandang wajah Tuhan tidak ada ruginya. Dia pendengar yang baik. Yang kedua, dia itu sumber kekuatan. Yang ke-18 lihat kita baca. Untuk memberi keadilan bagi anak yatim dan orang yang terinjak. Tuhan itu sumber keadilan buat saudara dan saya. Keren ya saudara. Waktu kita pandang wajah Tuhan, kita ini tidak berakhir dengan sia-sia. Walaupun yang di depan badaimu berat. Ya, itu tadi. Tuhan melihat, Tuhan mengambil bebanmu yang berat. Tuhan menolong. Hari ini saudara masih tertindas. Saudara sepertinya hari ini hidupmu seperti diinjak-injak orang. Gak usah curhat ke siapa-siapa. Pandang wajah Tuhan. Bilang, Tuhan, aku hari ini sakit. Tapi aku mau terus bertahan, aku tidak mau putus asa. Aku mau bangkit maju bersama Tuhan. Aku mau hidup untuk membela kebenaran-Mu, memberikan persembahan yang baik, yang menyenangkan hatimu. Dia pendengar yang baik. Dia sumber kekuatanmu. Dia sumber keadilan hari ini berdiri di tengah masa sukar ini buat saudara dan saya. Kalau ini sudah dilakukan, maukah saudara hari ini tidak lagi hidup dalam ketakutan, dihasut terus sama iblis? Sudahlah, tidak usah lihat, sudahlah, tidak usah bertahan. Lihat loh, masalahmu tambah parah. Ada jalan pintas, tidak usah saudara. Saudara tidak perlu pilih jalan dunia yang terlihat nyaman hari ini. Kita mau berlomba-lomba hari ini, yaitu memandang wajah Tuhan. Apa yang perlu saudara lakukan setelah itu selesai? 3 hal hari ini. Ya, saudara dan saya 3 hal. Itu tadi bagian Tuhan waktu mandang wajah Tuhan, saudara aman. Ya, yang pertama saudara apa? Tuhan melihat. Ya, kita semua jangan bandingkan hidupmu dengan siapapun. Tuhan melihat, Tuhan mengambil alih, dan Tuhan menolong. Tuhan sebagai pendengar yang baik, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber keadilan. Itu sedang Tuhan lakukan hari-hari ini. Makanya jangan menyerah. Jangan pernah kena hasutan iblis, pikiranmu diintimidasi. Iblis itu 3 kok ya. Sukanya ngintimidasi, ya, tipu dayanya, sukanya berbohong, sukanya menghasut. Itu iblis. Tapi buat saudara dan saya, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak mau dengar hasutan, kebohongan iblis. Tidak mau dengar intimidasi iblis. Kita mau pandang wajah Tuhan. Amin. Yuk buka Kolose 3 ayat 1 dan 3. 3 bagian setelah itu selesai. Jadi hari ini ada bagian Tuhan, ya, ada bagian saudara. Bagaimana supaya saudara tetap teguh memandang wajah Tuhan, tidak pandang masalah yang menuju kehancuran ini rasanya. Kolose 3 ayat 1 dan 3. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hari ini kita mau melihat wajah Tuhan itu melihat perkara yang ada di atas. Tidak lagi melihat perkara di bumi yang memang harus terjadi. Artinya saudara siap mati saudara. Hidupmu sudah tersembunyi di dalam Kristus.
Mati buat kedaginganmu, mati buat keegoanmu, mati buat keinginanmu, digantikan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Mati buat dagingmu supaya digantikan karakter Kristus. Manusia yang lama dimatikan, ganti manusia yang baru. Itu keinginan Tuhan hari-hari ini di tengah masa kesukaran ini. Tuhan tidak punya keinginan untuk menghancurkan hidupmu. Tapi Tuhan mau sehari ini keinginannya saudara mati. Mati secara hawa nafsu. Mati secara keinginan daging. Matikan manusia lamamu, kebiasaanmu yang buruk. Hidup yang bersungut-sungut, kompromi sama dosa. Suka maki orang, suka gosip orang. Suka tipu orang. Matikan saudara. Ini kesempatan terakhir saudara. Kalau berbicara akhir zaman, ujung dari ujung akhir zaman, ini kesempatan. Antara dua pilihan. Saudara mau pakai kesempatan untuk saudara berbuah lebat berdampak. Dan saudara akan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Atau saudara hari ini memutuskan untuk mengabaikan kesempatan ini. Karena saudara tidak mau mematikan kedaginganmu. Manusia lamamu saudara tidak mau. Saudara tetap kejar nyaman di dunia. Dan akan berakhir dengan kehancuran dan kebinasaan. Ini pilihannya saudara. Saudara tidak bisa bermain-main lagi dengan waktu saudara. Waktu ini sudah sangat-sangat singkat. Banyak kematian di mana-mana yang tidak pernah saudara prediksi. Orang tidak harus mati dengan pandemi corona ini sudah banyak. Tapi yang banyak mati karena depresi begitu banyak saudara. Ada banyak orang yang meninggal mendadak di usia muda. Saudara dan saya, kita tidak pernah tahu loh. Kapan waktu itu terjadi. Visa hidupmu habis. Tapi pastikan kalau mulai hari ini saudara lihat wajah Tuhan. Saudara hidup seperti Rasul Paulus. Aku mempersembahkan penderitaanku sebagai persembahan. Waktu saudara habis visa hidup, saudara ketemu Tuhan. Tuhan akan welcome dan Tuhan akan disenangkan. Dan Tuhan akan tunjukkan betapa banyak piala-piala saudara sebagai orang yang tulus. Tuhan akan tunjukkan betapa banyak nak piala-pialamu ini loh nak. Waktu kamu menderita aku diem aja kan. Aku tidak bertindak apa-apa. Tapi senyatanya aku sudah siapkan piala-piala buat engkau. Aku melihat ketulusanmu walaupun aku tidak jawab doamu. Aku tidak jawab pergumulanmu. Waktu engkau berdoa, engkau melihat keadaanmu bukan bertambah baik. Suamimu tambah parah, keuanganmu tambah parah. Keadaan kehidupan kesehatanmu mungkin hari ini terpuruk. Tapi karena aku melihat engkau tulus buat aku. Engkau tetap mengucap syukur. Engkau tetap melayani suamimu, pasangan hidupmu dengan baik. Engkau tetap mendoakan sampai berlinang air mata. Itulah piala yang sudah aku sediakan. Dan ketika engkau bertemu dengan aku, engkau akan puas. Engkau akan melihat jeripayamu di dalam aku tidak pernah sia-sia. Hari ini mau ya saudara, keinginanmu diabaikan, itu harus mati saudara. Galatia 5 ayat 24, barang siapa mau menjadi pemilik Kristus, dia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jelas saudara, hari ini sudah jangan nuntut Tuhan, jawab keinginanmu, ikuti aja. Kalaupun keinginanmu belum terjadi, itu sesuatu yang jauh lebih baik, mulia, keinginan Tuhan. Siang ini Tuhan berbicara buat saudara dan saya, nak, siap menderita. Buat selama ini kan kamu sudah, aku jawab keinginanmu banyak hal. Masa sih di akhir zaman waktu singkat supaya pialamu banyak. Waktu aku jawab keinginanmu, tidak ada piala saudara. Karena kita sudah puas dengan apa yang Tuhan sudah jawab asal daging kita. Tapi waktu aku tidak jawab dan kau menderita, engkau jawab keinginanku, aku gantikan engkau dengan piala. Amin. Upah. Amin saudara. Apa yang jadi bagian saudara? 3 hal. Yang pertama adalah buka Kolose 3 ayat 5. Bagaimana sekarang kita punya gaya hidup di akhir zaman?
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu loh saudara, yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sudahlah, hidup ini jangan serakah saudara. Kalaupun depositomu hari ini berkurang, tidak usah serakah. Itu pun disyukuri dengan apa yang ada. Mungkin hari ini suamimu tidak setia yang dulu, sudahlah. Sudah, memang harus terjadi supaya keinginan Tuhan hidup saya supaya lebih mengasihi, lebih lagi mengampuni suamiku, lebih lagi berbuah roh yang lebat. Tidak apa-apa, sudah. Yang pertama, matikan gaya hidup duniawi. Kalau kita mau memandang wajah Tuhan, yang pertama, matikan gaya hidup duniawi. Itu yang pertama. Ya, gaya hidup yang anak Tuhan itu apa saudara? Hari-hari ini sangkal diri, pikul salib setiap hari. Itulah gaya hidup anak-anak Tuhan. Manusia batinianya yang diperbaharui dari hari ke hari. Kalau lahiriamu merosot, masalahmu tambah parah. Seperti saya, waktu lihat masalah saya tambah parah, Tuhan bilang gini, tidak apa-apa, lahiriamu merosot, tapi batiniamu diperbarui. Itu salah satu keinginanku di 2 Korintus 4 ayat 16-18. Saudara, hari ini lahiriamu, masalahmu makin parah, tidak masalah. Itu keinginan Tuhan. Sepanjang batinia engkau tidak hidup lagi dalam gaya hidup dan duniawi, saudara sedang menjalankan keinginan Bapa. Amin. Yang kedua, ya, bagaimana gaya hidup anak Tuhan? Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hari ini jangan perintahkan kepahitan itu yang memerintah dalam hidupmu. Jangan izinkan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran itu yang memerintah di dalam hatimu. Yang kedua, perintahkan damai sejahtera di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kalau kita pandang wajah Tuhan, kita takut enggak saudara? Kalau kita lihat masalah keuangan kita, takut. Lihat suami yang galak, takut. Tapi kalau kita pandang wajah Tuhan, kita akan memerintahkan damai sejahtera. Kita tidak akan memerintahkan depresi, kepahitan, kebencian itu dalam hidup kita. Tidak akan saudara. Itulah gaya hidup anak-anak Tuhan yang selalu memandang wajah Tuhan. Amin saudara. Amin. Yang ketiga, hari ini jangan sampai kena hasutan iblis. Ya, jangan izinkan hasutan, kebohongan iblis, tipu dayanya itu diam di dalam pikiran kita. Di dalam hati kita. Jangan. Tapi izinkan damai sejahtera. Bersama Tuhan kita pasti cakap menanggung segala perkara. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Aku percaya aku akan berjalan dari satu kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Aku akan menjalani satu berkat demi berkat. Aku akan menjalani satu terobosan demi terobosan bersama Tuhan. Amin saudara. Itu yang boleh saudara perintahkan. Selain itu, saudara tidak boleh memerintahkan rasa takut. Itu yang kedua. Yang terakhir, setelah itu selesai, habis. Yang ketiga, dan hendaklah Kolose 3 ayat 16a. Ya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain. Yang ketiga, hendaklah perkataan Kristus itu apa? Firman Tuhan. Hanya boleh merenungkan firman Tuhan diam di dalam hidupmu. Setelah itu tidak boleh. Ngerenungkan masalah tidak boleh. Ngerenungkan nasib tidak boleh. Ngerenungkan keuanganmu sudahlah. Percaya, hari ini keadaan kita semua mengalami masa pandemi krisis. Saudara tidak perlu hari ini. Memang perlu berhikmat. Minta hikmat untuk bisa hari ini memanage bagaimana usaha sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa Tuhan yang mau engkau lakukan untuk aku. Tapi saudara dan saya tidak perlu lagi mikirkan bagaimana hancurnya Tuhan. Bagaimana ini keadaanku Tuhan, kekuatanku. Lihat Tuhan tambah lama, tambah sepi, tambah sepi, tambah sepi. Artinya hari ini katakan tambah sepi, tambah sepi, tambah sepi. Sebentar lagi kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya aku akan lihat keajaiban. Itu yang perlu saudara katakan. Karena itu firman.
firman yang direnungkan. Tetap minta hikmat usaha apa yang akan dilakukan hari-hari ini. Jangan keburu-buru. Saya ngajarin beberapa orang yang hari-hari ini ngalami pailit dalam keuangan. Saya cuma bilang jangan keburu terima penawaran dunia yang salah nanti. Lebih baik masuk di dalam doa dulu. Masuk di dalam doa benar-benar minta hikmat Tuhan. Benar saudara. Ada banyak orang yang ketika tenang sejenak minta Tuhan turut campur tangan. Tidak lama dia diberi ide saudara. Dan kalau Tuhan ada di dalamnya, itu berarti selalu mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Yang keempat, ya setelah itu selesai, bagaimana Kolose 3 ayat 16b. Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yang keempat, ciri orang yang melihat wajah Tuhan adalah memuji Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Saudara, hari ini 4 hal engkau lakukan. Mematikan gaya hidup duniawi. Itu yang pertama. Izinkan damai sejahtera memerintah dalam hatimu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah renungkan firman Tuhan. Yang keempat, memuji Tuhan dan bersyukur. Maka saudara akan melihat hari-hari ini akan terjadi, kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi. Saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, happy weekend. Saudara tidak perlu takut. Tuhan sedang melakukan bagiannya walaupun dia menguji seluruh dunia. Tapi buat orang benar ada piala yang Tuhan sediakan. Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang mengambil alih bebanmu yang terberat. Tuhan sedang akan menolong saudara untuk melihat pemulihannya. Hari ini dia sebagai pendengar yang baik. Amin saudara, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber keadilan ada berpihak pada saudara. Yang penting jangan fokus dengan bagaimana cara dan waktu Tuhan untuk menolong saudara. Lomba-lomba menabur kebenaran, itu tadi. Buang gaya hidup duniawi. Yang kedua, izinkan damai sejahtera. Jangan izinkan masalah, depresi, takut. Yang ketiga, renungkan firman, mengucap syukur dan memuji Tuhan. Maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemenangan pasti terjadi dan saudara akan bersaksi, Bu Eli, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Saat aku tidak pandang lagi masalah, aku memandang wajah Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya dan Tuhan melihat hati saya menjadi makin tulus buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk berdoa. Bapa, kami bersyukur buat live siang ini. Biar kuasa-Mu dinyatakan, biar kuasa-Mu Tuhan untuk menyertai kehidupan setiap kami. Kami belajar sesuatu pada waktu kami memandang wajah Tuhan. Kami melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan itu pasti terjadi Tuhan. Kami tidak mau lagi dibodoh-bodohi oleh iblis, oleh hasutan, oleh tipu daya, dan oleh kebohongan belaka. Kami cuma mau satu, untuk fokus memandang wajah Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk melepaskan keinginan kami guna keinginan Tuhan yang terjadi. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini mengalami masalah ekonomi, buat terobosan berkat, yang sakit sembuhkan, yang menjalani masalah rumah tangga, pemulihan terjadi. Berkati bangsa negara kami dalam pemulihan, virus corona kami serahkan dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Angkatlah tangan, kedua tangan saudara, biarlah damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Happy weekend, Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap semangat ya. Jalan maju bersama Tuhan. Tidak usah pusing, tidak usah bersungut-sungut. Apapun terjadi, kita tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. God bless.